menyentuh fantasi, meski beda kota, menaruh logika, melukis arti cinta. Bukan ingin nominasi, tapi lakukan hal luar biasa, hingga kamu rela setuju. Halo para lovers, ketemu lagi dengan aku Rezi Andria di podcast Heart to Heart. Nah, kali ini aku lagi bersama dengan penyanyi yang tadi tuh sedikit aja ya aku kasih tuh bonus tuh buat teman-teman para lovers buat tahu single terbarunya dari tamu aku hari ini. Oke, nggak pakai lama, kita kenalan yuk sama tamu podcast Heart to Heart siang ini. Halo Kak. Halo. Yeay, selamat datang di Paragram. Ya, apa kabar semuanya? Ya, nah sebelum lebih jauh lagi, Kakak kenalin diri dulu dong sama teman-teman para lovers biar tahu siapa sih tadi sosok di balik suara yang sedikit tadi udah kita dengerin lagunya. Halo, nama saya Renanta. Jadi saya musisi, juga backgroundnya juga kebetulan seorang dokter. Jadi mungkin tadi ya ref lagu mungkin kalian sudah mendengar lagu yang baru dirilis. Oh gitu. Ini tapi udah launching di Spotify gitu-gitu atau baru? Sudah masuk, mungkin seminggu baru aktif dia. Oh gitu. Nah, Itu lagu baru, tapi kalau lagu lama udah masuk semua. Udah masuk semua. Tadi judulnya apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Melukis Arti Cinta. Melukis Arti Cinta. Aduh, kayaknya dalam banget ya. Sebelum aku korek-korek lagi sama Kak Re, panggilannya Kak Re aja ya. Apa sih makna dibalik lagu Melukis Arti Cinta? Aku pengen tahu dulu dong, Kak Re itu siapa sih? Aku kepo nih, soalnya udah nyanyi bisa, dokter juga. Itu kan kayak random ya gitu. Yang aku tahu tuh sampai saat ini yang bisa balance antara nyanyi sama profesinya yang lain adalah dokter Tompi aja ya yang aku tahu dan yang mungkin yang udah terkenal. Nah, ini Kak Re boleh cerita dikit dong, apa sih backgroundnya, kenapa sih, apa sih Kak Re itu siapa? Ya, saya dokter kandungan. Jadi kalau dokter Tompi kan dia dokter bedah. Yeah. Jadi saya dokter kandungan, juga genrenya beda gitu. Kalau saya kan genrenya pop ya. Okay. Pop. Jadi memang saya hobi musik itu dari kecil. Jadi dari SD juga udah nyanyi, paduan suara, kadang dari antar sekolah tanding gitu kan. Ya biasa masih kecil-kecil ya SD. Tanding kadang menang gitu. Jadi ada sampai waktu tingkat nasional gitulah. Tapi itu kecil. Kemudian mulai di kuliah ikut ngeband. Oh, oke. Apa alirannya tuh Kak? Pop juga? Pop juga. Cuma waktu ngeband saya belum vokal. Masih megang gitar. Oh, oke. Gitu. Jadi sambil belajar vokal, kemudian setelah tamat kuliah baru saya jadi vokal. Kemudian coba buat lagu. Jadi buat lagu itu sudah dari 2013. Jadi mungkin sekitar 10 tahun lebih ya. Jadi udah berproses. Jadi sampai sekarang sedang jalan album keempat gitu. Jadi memang perlu berproses ya untuk sampai sekarang ini. Jadi album pertama itu 2013 itu memang biasa saja sih. Apanya tuh ya? Maksudnya packaging lagunya tuh nggak terlalu ini, tapi yang udah bagus tuh mulai album kedua, ketiga dan yang keempat yang terakhir gitulah. Ngerasanya tuh kayak perbaikan ya, dari perbaikan, musik, suara gitu. Situ. Juga ya sambil berlatih vokal juga gitu kan. Ya intinya ya menjadi lebih baik aja dari
album ke album gitu. Iya sih. Iya, kita belajar dari pengalaman Iya, ya. Oh, pengalaman. kemarin kurang di sini, Iya. jadinya diperbaikin. Nah, itu berarti kan emang dari kecil kan emang katanya seneng nyanyi ya. Terus kenapa juga milih profesi sebagai dokter? Karena kan itu menurut aku ya sebagai orang awam ya itu agak berat ya. Harus mikir, fokus gitu. Apalagi juga agak berseberangan ya sama hobinya ya gitu kan. Ya, jadi memang kebetulan ya kita kan di keluarga yang menengah lah, middle ya. Kebetulan juga orang tua dokter juga, jadi ya memang kita dilatih lah dari kecil disiplin, kemudian belajar gitu kan. Jadi ya itu bagus untuk pengembangan diri kan, pengembangan kepribadian, kemudian mengatur jadwal, mengatur time schedule lah supaya pekerjaan kita tuh tepat dan selesai gitu kan. Jadi itu dari segi ini kan medis yang kedokterannya ada pengembangan diri lah gitu. Tapi memang kalau di musik memang saya sih otodidak gitu, otodidak. Jadi karena ada kesukaan, cintaan terhadap musik itu tadi, jadi ya belajar dengar musik, belajar vokal dan pokoknya apapun yang tentang musik itu karena memang hobi gitu. Karena bikin happy ya. Iya, bikin happy. Jadi kayak ya udah mungkin sebagai profesi mungkin dokter gitu. Cuman selain itu kayak bikin happy Kare nyanyi ya. Lagu pertama apa yang kakak inget kayak ini nih kayaknya pengen jadi penyanyi deh gitu? Apa? Kan pasti ada triggernya dong. Kayaknya pengen jadi penyanyi ini ngelihat sosok ini atau lagu ini gitu. Ya banyak sih vokalis kalau yang di Indonesia ya macam Iwan Fals, Noah, The Massive ya banyak. Kemudian kalau yang cewek juga Agnes dan sebagainya. Kalau yang luar negeri ya Coldplay, Bruno Mars gitu, Lewis Capaldi lah, pokoknya yang inilah. Jadi semua memang ada inspirasinya masing-masing gitu. Jadi tapi memang ya dari kecil aku pengen sih manggung gitu kan, kayaknya enak tuh nyanyi gitu kan sama Nah, itu nonton penonton siapa gitu. tuh, Kak? Awalnya kayak pengen tuh di atas panggung gitu. Ya siapa aja yang di atas panggung itu saya pengen bagus gitu. Jadi ada emosi tersendiri, ada kesenangan tersendiri di situ. Jadi mungkin berinteraksi sama penonton mungkin bukan hanya melalui kata-kata tapi dengan musik, dengan lagu gitu. Jadi bisa mungkin sama-sama berbagi rasa, mungkin ada penonton tuh yang sama rasanya mungkin seperti itu di lagu tersebut gitu. Pertama kali nulis lagu umur berapa? 2013 ya, tahun 2013 itulah waktu saya mau membuat lagu gitu. Jadi ya 10 tahun lebih lah udah. Biasanya tuh dari pengalaman pribadi sih. Kalau lagu pertama tuh biasanya lebih dalam. Kalau ya rata-rata lagu itu kan ya kebanyakan pengalaman pribadi ya, juga ada pengalaman orang lain juga. Memang lagu saya banyak tentang cinta gitu, tapi ada satu dua yang memang di luar itu. Jadi ada yang tentang pertemanan, friendship. Boleh disebutin judulnya juga nggak apa-apa. Oh, friendship, ada yang... pertemanan kan. Ada juga yang minta macam kemarin dari Kata Notaris Indonesia tuh minta buatin lagu notaris. Saya buatlah judulnya Notaris gitu. Tapi rata-rata sih tentang cinta semua gitu. Apakah dia sedih, lagi senang, lagi pisah, lagi ingat memori waktu putus kemarin gitu-gitu. Ada semua tuh kayaknya guys. Jadi jangan sampai nggak dengerin lagunya dari single pertama sampai sekarang. Album pertama nih Tapi album pertama saya nggak post sih, nggak gitu. post di sosmed karena menurut saya kan kurang, masih ya baru gitu ya. Jadi rasanya kayak kurang untuk untuk di post. Jadi kalaupun mau di post nanti harus di recycle dulu. Tapi yang saya post itu dari album kedua sampai keempat. Yang ini 4 sedang berjalan lah album keempat. Termasuk judul 2 lagu tadi yang Melukis Arti Cinta dan Akankah Happy Ending itu di album keempat. Akankah Happy Ending. Judulnya juga udah eye catching ya. Jadi kalau misalnya
ini kawan-kawan ada yang juga ini bingung akan kayak pending ya, bisa denger lagunya. Nah, itu dia tuh, nanti dinyanyiin tuh terakhir nih sama si Kak Rey, tungguin aja. Nah, berarti aku mau nanya dikit nih, kan Kak Rey kan berarti udah pinter banget nih ya, udah dokternya juga spesialisnya SPOG dan nyanyi juga udah dari kecil. Nah, aku pengen tahu dong, ada nggak sih kayak pas lagi praktek nih, Kak Rey, terus ada yang cemburu gitu kan, suami-suami pasiennya Kak Rey itu kayak, karena kan kakak kan kayak masih keren, ganteng gitu kan, terus kayak pasien-pasiennya kan pasti kayak, aduh dokter ganteng banget gitu. Maksudnya ada nggak pengalaman lucu apa? Aku pengen tahu deh pas lagi praktek. Kalau itu sih kita nggak tahu ya apakah suami itu cemburu apa enggak ya. Cuma ya kadang-kadang ada juga dokter, ada juga pasien milih misalnya, oh dia pengen dokter cewek aja lah gitu, ada gitu. Tapi ya itu tadi kalau misalnya yang dia nggak milih ya tetap ke Bisa. kita gitu. Pengalaman lucu apa, Kak? Yang pernah, yang diinget deh, pengen tahu aku. Pengalaman lucu, apa ya kalau lucu ya dibilang, karena kalau oh ya kadang ya enggak ini ya, kadang yang paling sering cari gitu ya, sering cari. Biasanya kalau sama kita udah pernah misalnya melahirkan sekali sama kita, dia nyari kapan sih praktek, kapan ini gitu. Misalnya mungkin karena udah nyaman ya, karena udah percaya gitu, jadi untuk anak berikutnya ya Sama dokter lagi. gitu. Jadi kayak aku diposesifin nih ya. Lagi kemana nih dok gitu. Padahal aku lagi nyanyi loh, jangan ganggu aku loh. Kayak gitu. Nah, berarti dari situ aku pengen tahu lagi nih, Kare itu apakah merasa kalau nyanyinya itu profesinya kan ada dua nih, satunya sebagai praktisi kedokteran dan satu lagi sebagai penyanyi, itu juga jadi salah satu healingnya Karen? Ya kalau nyanyi itu ya mungkin salah satu ini ya, bisa healing juga gitu ya. Juga nyanyi itu bisa salah satu tempat untuk mengekspresikan ya perasaan. Terkadang kita ada suatu perasaan yang mungkin kita nggak bisa salurkan gitu. Jadi mungkin ada orang misalnya terpendam gitu kan. Kadang mungkin orang tertentu ada misalnya dia ekspresinya marah atau apa gitu kan. Jadi mungkin dengan musik ini saya bisa mengekspresikan perasaan itu seperti itu. Jadi kan kadang kita juga nggak selamanya bisa curhat gitu ya. Apalagi misalnya laki-laki misalnya kan, laki-laki kan curhat kan jarang gitu ya. Betul. Jadi di musik itu bisa salah satu diungkapin semuanya. Iya, ungkapin semuanya gitu. Jadi mungkin bisa all out juga. Iya, mungkin ada orang yang mungkin sama posisi seperti kita saat merasakan itu ya, mungkin bisa jadi berbagi gitu. Pernah ada momen itu nggak Kak? Misalnya kayak ada mungkin fansnya atau tiba-tiba orang kayak, Kak makasih ya lagunya relate banget, atau Kak lagunya tuh ngebuat aku jadi kuat gitu. Pernah ada momen itu? Ada, jadi termasuk yang lagu barunya juga ada tuh bilang yang melukis. Ya, akankah happy ending? Ya, jadi bagus gitu kan, bagus banget itu. Maksudnya kisah dia kali gitu, dia bilang di sosmed itu kan. Jadi ya alhamdulillah kalau bisa dinikmati kan musiknya. Karena itu biasanya sih rasanya ke hati ya Kak, Yeah. gitu, kayak priceless gitu Yeah. ya. Nah berarti kan sosok Kare itu nggak mungkin dong happy terus kan. Pasti ada momen ups and down juga. Boleh sharing nggak ke teman-teman para lovers, pernah ada momen terburuk apa yang Kare pernah alamin, terus gimana caranya Kare untuk bangkit? Ya, jadi dua-dua sih ada naik turunnya ya, mau di dokter ataupun di musik gitu kan. Jadi kalau mungkin di dokter saya pernah tuh yang terburuk tuh ya, nggak buruk ya sih, cuma maksudnya ya
ada momen misalnya kemarin saya tuh melahirkan istrinya tuh, melahirkan operasi istrinya. Nah kemudian suaminya itu disuruh orang untuk bakar mobil saya. Gitu. Jadi ya nggak tahu, mungkin dia ada orang yang nggak suka sama saya tapi nyuruhnya suami itu. Padahal istrinya lagi dibantu untuk dilahirin. Ya padahal baru saja saya lahirin. Jadi memang hidup itu kita nggak tahu ya. Yang penting ambil hikmahnya aja saja di situ gitu. Sama juga di musik ya, di musik juga kita kan naik turun ya. Jadi mungkin dulu susah ya untuk bermusik karena label juga kan, alurnya kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi kita tetap bermusik seperti itu. Jadi mungkin ya dengan sekarang dengan kemajuan teknologi semua orang bisa mengakses, itu lebih gampang seperti itu. Lebih gampang kita kalau memang lagu yang kita ciptakan tuh bagus, materi yang bagus, bisa dinikmati orang banyak gitu. Jadi ya bermusik juga bukan hal yang tabu ya. Kadang-kadang juga kita kalau tidak pandai-pandai memilih bisa terjerumus lah gitu seperti itu kan saya bilang. Jadi ya intinya kalau saya bermusik saya lebih mengutamakan materi tadi sudah bagus nggak untuk di up gitu, daripada kita mengambil langkah-langkah yang mungkin kabur gitu ya, satsa tapi ternyata akhirnya nanti malah tidak ya, sesuai harapan ya. gitu. Berarti masih dalam tahap bisa memanage emosi ya. Iya. Kayak maksudnya apapun yang Harus terjadi kayak bisa. kakak udah santai sih, kayak aku ngeliatnya tuh kayak mungkin nggak tahu, mungkin ada pelajaran psikologinya juga ya supaya Ya, promosi harus dokter. bisa karena Jadi kan kayak lebih santai gitu kayaknya. karena kan saya memang di tipe saya pribadi memang saya memang harus berusaha sendiri gitu. Jadi semua harus saya selesaikan sendiri. Gimana caranya, walaupun mungkin ya orang tua sih bukan yang nggak bantu ya, tapi maksudnya saya maksudnya apa yang saya kerjakan itu mungkin orang nggak perlu tahu, tapi ya saya kerjain dan saya selesaiin. Jadi belajar mandiri, kalaupun misalnya saya susah, saya nggak mau melibatkan orang, termasuk keluarga sendiri. Jadi memang kalau dibilang mungkin sama keluarga tuh kalau curhat-curhatan tuh nggak ada gitu. Tapi maksudnya bukan berarti kita nggak interaksi biasa. Tapi untuk curhat-curhat tuh mungkin tipe saya, mungkin tipe orang kan beda. Tipe saya tuh memang yang nggak suka tipe curhat gitu. Jadi semua dikerjakan sendiri, ya hasilnya ya bagusnya ditanggung sendiri, nggak bagusnya tanggung sendiri sih itu. Makanya ada musik itu ya. Iya. Jadi kayak ada apa ya namanya tuh, karakternya yang keluar di situ gitu loh, yang nggak bisa dilakuin ketika realita gitu. Ngerti nggak sih kak? Maksudnya kayak aku kan punya campaign Makeup for Healing gitu kan. Jadi kayak aku tuh kayak ngerasa kalau di situ tuh aku bisa all out gitu, kayak apapun yang mau aku lakuin itu semua tuh keluar di situ gitu loh kak. Jadi mungkin itu juga yang terjadi sama karya gitu, kayak jadi di musik itu sesuatu yang nggak bisa diomongin ke orang lain tapi semuanya ada di situ. Iya. Nah, berarti nanti para lovers kalau pengen tahu lebih detail lagi tentang Kare, dengerin semua musik-musiknya itu. Harus ya, harus nah, dengerin ya. biasanya tuh ceritanya itu nge-relate tuh, ya kan, dari fase hidup A, B, C itu biasanya tuh ningkat tuh. Makanya sekarang akankah happy ending? Nah, kita juga pengen tahu nih, Kare nanti apakah kita akan happy ending? Nah, kita tunggu nanti single terbarunya. Nah, dari situ aku juga pengen tahu deh kak, gimana kakak cara ngebagi waktu antara profesi sama dua-dua profesi itu? Misalnya nih, kan kalau dokter kandungan tuh kan suka dadakan dong, misalnya dok ini lahiran ini. Nah di saat itu ada konser musik misalnya, oke, jam segini harus tampil, mana yang dipilih? Ya, jadi kan dua itu beban berat juga dong, ya, ya jadi kan? itu memang saya kan punya teman-teman di bagian kandungan juga. Jadi memang kita ada jadwal apa namanya,
jadwal kerjanya kan, ya bergantian. Jadi waktu saya mungkin ada bermusik ya minta tolong digantiin Oh, gitu. bisa ya. Jadi ada Kalau nanti dia ada perlu ya saya gantiin gitu. Ganti-gantian. serius nih, mutualisme. Jadi itulah, kita harus baik-baik sama teman-teman. Jadi kalau kita butuh pasti bakal dibantu dan Iya, nggak boleh disupport. egois kan. Betul. Nah, berarti 3 kata Renata buat para lovers. 3 kata karakternya kakak pada para lovers. Yang pertama mungkin cinta ya, karena lagu-lagu saya banyak tentang cinta. Kemudian pop ya. Ya kemudian satu lagi apa ya? Tekad ya. Karena ya apapun yang kita kerjakan kita harus punya keinginan kuat gitu. Jangan berhenti sebelum sukses, karena kan sukses tuh kegagalan tertunda gitu. Sama satu lagi ya berdoa lah paling. Itu yang terjadi sama kakak, yang kakak lakuin itu. Ya selama karena ini proses yang saya lakukan itu ya karena saya selalu di dalam diri saya selalu saya bilang ya semua tuh harus dilakukan sendiri. Bukan berarti kita nggak berinteraksi, nggak, cuma tetap kita berinteraksi ya, tetap minta tolong juga. Tapi misalnya intinya ya apa yang tertujukan itu ya aku nyelesain gitu. Jadi jangan berhenti sebelum berhasil. Dan jangan berekspektasi sama manusia kali ya. Kak. Iya. Kalau dibantu syukur, nggak dibantu ya Iya. udah. Kayaknya sih gitu sih. Nah, oke, para lovers, itu tadi sedikit cerita siapakah sosok dari Renata ini. Nah, terakhir nih yang buat dari tadi nungguin, ayo kita dengerin single terbarunya Kak Re, akhirnya happy ending. Yeay. Ayo Kak, nyanyi sedikit Kak. Terakhir. Lagu apa nih? Ya itu yang akhir happy ending. Oh ya. Refnya aja. Kayak sebaik jadi biar ini. Pakai musik nggak nih? Ada musik ya? Pakai itu kalau nggak handphone. Oh boleh. Jadi Handphone kayak aja. buat ininya aja kayak suara. Di ini aja nggak apa-apa. Jadi kakak nyanyi jangan pakai HP, aku yang pegang. Temukah dua setelah lost contact, tawari yangmu lebih manis dari video. Apakah benar ini takdir habitatku? Walau abadi di foto, akankah happy ending? Terjebak di zona indah dan takut melangkah, haruskah maju duluan? Cerita mengalir pelan, takut memastikan akhir ujung mimpiku. Akankah bahagia? Mengitari kota, bersenda-senda, seindah sweet dinner, lalai durasi. Apakah benar ini takdir habitatku? Walau abadi di foto, akankah happy ending? Terjebak di zona indah
dan takut melangkah, haruskah maju duluan? Cerita mengalir pelan, takut memastikan akhir ujung mimpiku. Semua rencana bila sekata selamanya. Adakah tanda jika ini takdir, agar ujung mimpiku kan menjadi terang? Berilah tanda, berilah tanda, berilah tanda itu. Terjebak di zona indah, takut melangkah, haruskah maju duluan? Cerita mengalir pelan, takut memastikan akhir ujung mimpiku. Semua rencana bila sekata selamanya, bila sekata selamanya, bila sekata selamanya. Bagus, lagunya eye-catching. Nah, para lovers, jangan lupa. Nah, para lovers, aku terharu sih dengernya. Itu enak banget sih di kuping. Menurut aku easy listening banget, didengerin, lagi nyetir mobil, hujan-hujan ya kan? Sambil galau, merenung loh. Jangan, harus happy. Nah, buat para lovers, jangan lupa dengerin singlenya dari Karenanta. Mulai minggu depan ya, ada Ya, di Spotify ya, di dan lainnya. platform-platform musik yang ada. Jadi akhir kata, jangan pernah nyerah apapun itu, cita-cita ataupun tujuan hidup, karena pada akhirnya semesta atau Tuhan akan memberikan kita ke arah mana kita ingin bertujuan. Seperti kayak Renata, dia bisa jadi dokter, dia bisa juga jadi penyanyi. Nggak ada yang nggak mungkin ya Kak? Ya, yang penting usaha dan doa. Usaha dan doa. Oke para lovers, sekian podcast Heart to Heart kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.